Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Sanusi. Hari ini kita akan membahas tentang lighting. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ada membahas ya tentang lighting ya. Jadi apa itu lighting loke, apa itu lighting heke, sudah ada kita bahas ya. Lalu membaca cahaya menggunakan histogram juga sudah ada kita bahas. Nah, sekarang untuk mempraktekannya, di samping saya ini ada namanya stand. Ini stand digunakan untuk menaruh lightingnya tadi ya. Ini standnya. Kalau saran saya untuk menggunakan stand ini, diawali dengan stand yang paling atas dulu. Beda dengan hal tripod. Kalau stand, ini yang paling atas ini dulu dibuka, tarik ke atas. Sudah mentok ya, turun dikit. Seperti ini. Lalu kalau seandainya stand ini kurang tinggi, baru kita gunakan yang bagian nomor 2 ini. Kita buka, lalu kita tarik ke atas. Seperti itu. Jadi kalau kalian menggunakan stand, usahakan di bagian paling atas dulu kalian buka, lalu di bagian yang di bawah nomor 2-nya. Seperti itu. Itu untuk mempermudah kalian mengaturnya ya, mengatur standnya. Oke, kita kembalikan seperti semula. Kenapa seperti itu? Coba kita ulang ya. Kita mulai dari paling bawah dulu. Kita coba. Kalau standnya kita buka dari paling bawah dulu, bisa seperti ini. Kita buka paling bawah, kita angkat ke atas, seperti ini ya. Nah, andaikan stand ini kurang tinggi, posisinya tinggi gini ya, masa kita meninggiin harus gini ya, susah ya. Tarik seperti itu kan susah. Nah, gitu ya. Nah, makanya saya menyarankan dimulai dari paling atas dulu, baru di bawah. Itu kalau pengoperasian stand lampu. Tapi beda hanya dengan tripod. Kalau tripod, usahakan yang paling bawah dulu, baru yang di atasnya. Kebalikannya tadi. Oke. Kita langsung saja mempraktekkan menggunakan lighting ya. Nah, di samping kita ini di jendela ada cahaya masuk ya. Itu bisa juga disebut lighting. Artinya cahaya alami. Cahaya buatan dari Allah, alami ya. Sudah terang kan di pinggir sini. Nah, itu juga disebut dengan lighting. Ada juga lighting tambahan seperti ini. Ini lampu sorot ya. Bisa dibilang juga lighting continue, artinya lampunya nyala terus menerus, nggak berhenti. Kita coba nyalain ya. Oke, ini standnya sudah terpasang dengan lampu ya, lampu continue. Oke, kita hidupin. Nah, kenapa dibilang continue? Cahayanya menyala terus menerus, ya kan? Nah, nyala terus. Dan kelemahan yang menggunakan lampu ini, dia nggak ada pengatur kontrolnya. Cahaya yang mau redup sedikit, mau terang banget, mau terang sedikit, nggak ada pengaturannya di sini. Di sini cahayanya 100 watt, jadi 100 watt itu tadi yang keluar, nggak ada pengaturannya. Seperti itu. Nah, kalau kalian menggunakan lighting tanpa tambahan modifier, biasanya cahaya ini menjadi sangat keras, nggak bagus ya dilihat, sangat keras. Ya, terang banget ya, sangat keras. Di sini ada tambahan modifier bermacam-macam. Kita lihat ya modifiernya ya. Lihatin dulu. Salah satu modifier lighting ini payung ya, payung warna putih. Ini biar cahayanya menyebar. Kita buka ya payungnya warna putih. Nah, seperti ini. Jadi ketika cahaya lampu masuk ke sini, ke payung ini, dia akan menyebar. Jadi cahayanya akan menjadi merata. Yang asal lampunya sorotnya spot ya, fokus ke depan, masuk ke sini cahaya lightingnya, lalu dia menyebarkan cahaya-cahaya ke sekitarnya. Ini modifier menggunakan payung warna putih. Ada juga payung yang di sininya hitam, di dalamnya putih ada juga. Berarti dia ngeboncing ya namanya. Jadi dia mentul dari warna putih mentul ke depan seperti itu. Tapi kalau ini nggak ada
nggak ada pentulan-pentulan, jadi masuk cahaya sini langsung nyebar ke belakang juga nyebar, di sini juga mentul-mentul juga cahayanya seperti itu. Ini bisa menggunakan payung modifiernya untuk menyebarkan cahaya. Sering kan lihat di pengantin-pengantinan kalau orang moto menggunakan payung seperti ini ya, payung warna putih yang dikasih di kiri di kanan panggung biar cahayanya merata. Jadi gak cuma pengantinnya aja yang putih, jadi yang tamu-tamu di samping kiri samping kanan juga mendapatkan cahaya yang sama, sehingga warna kulitnya nggak ada yang gelap-gelap, jadi sama rata sama kulitnya, warnanya putih semua. Kalau pengaturan kameranya warna gelap ya gelap semua, tapi kalau pengaturan kameranya terang semua, karena kan sudah disebarkan oleh payung ini tadi supaya cahaya yang merata. Ini menggunakan modifier payung tadi ya, yang ditaruh di depan lighting seperti ini. Ini lighting, ini seperti ini payungnya. Jadi dia akan menyebarkan cahaya-cahayanya. Mau coba? Oke. Ini cahaya dia nge-spot ya, lurus ke depan. Tapi kalau kita menggunakan payung atau modifier, nah di payung ini terlihat ada putih-putihnya ya, dia akan menyebarkan cahaya ke samping kiri, bawah, atas, kanan juga dia nyebar cahayanya. Nah ini menggunakan modifier payung ya, payung warna putih. Beda halnya kalau tanpa payung seperti ini spot, dia cahayanya menjadi sangat keras. Kalau putih-putih banget, apalagi kalau diarahkan ke wajah manusia ya, ngepek itu wajahnya, nggak bagus. Tapi kalau kita kasih seperti ini, cahaya di subjek manusianya menjadi terang, cuma nggak terlalu keras, soft jadinya di kulit. Seperti itu. Bisa dipahami ya, ini untuk menggunakan payung. Ini lighting buatan, lighting continue. Di samping jendela ini lighting dari alam, ciptaan Allah, yaitu cahaya matahari ya, dari samping seperti itu. Nah tipsnya, kalau kalian memvideo di luar ruangan, usahakan kalian syutingnya di jam-jam yang bagus. Misalnya jamnya itu seperti dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, itu bagus. Dan kalau sorenya dari jam 5 sore sampai jam 6 sore itu bagus, karena cahayanya rata, bukan dari atas cahayanya. Beda halnya kalau kalian memvideo atau memfoto di jam 12 siang, itu otomatis cahaya dari atas ya, dari atas kepala menumpuk ke bawah, sehingga menghasilkan shadow yang dominan. Misalnya kalau cahaya matahari dari atas, maka shadownya berada di bawah kelopak mata ini, biasanya ada bayangan-bayangan hitam, nggak bagus. Maka saya menyarankan kalau kalian syuting di jam-jam yang ideal, jam-jam pagi tadi, jam pagi atau jam sore. Kenapa jam seperti itu? Itu biasanya mataharinya nggak terlalu puncak ya, jadi ada menyamping sedikit mataharinya, berapa derajat aja, sehingga cahaya itu merata ke subjek yang mau kita shoot ya tadi, seperti itu. Itu sama juga fungsinya dengan lighting tadi, dia lurus cahayanya. Beda halnya kalau lighting kita arahkan dari atas ke bawah frontal seperti ini, sedangkan subjeknya di bawah, nggak bagus juga hasilnya, sehingga banyak bayangan kan biasanya di bawah pada mata. Apalagi kalau yang cewek-cewek pakai jilbab, bisa pakai jilbab ya, kita taruh cahaya dari atas, biasanya sini ada yang bayangan-bayangan shadow ya, jilbab. Nah itu makanya saya menyarankan kalau kalian syuting itu di pagi hari atau di sore hari, itu tanpa cahaya buatan ya, cahaya buatan. Itu cahaya menggunakan cahaya alam dari cahaya matahari. Oke, ini sudah paham ya? Ini salah satu modifiernya payung ya, untuk menyebarkan cahaya. Ada lagi modifier yang lain. Ini dari Godok. Ini modifier softbox. Kita buka ya, total 95 cm, artinya luas softboxnya 95 cm. Kita coba ya, kita buka. Fungsinya seperti payung juga,
cuma dia ada warna hitamnya. Ini putih, di belakangnya hitam ya. Kita buka. Nah, ini hitam ya, di sininya putih. Jadi ketika cahaya kita pantulkan dari sini, cahaya kita sorot dari sini, dia akan memantulkan cahaya ke depan. Ini softbox. Fungsinya adalah ketika cahaya itu begitu keras dipantulkan oleh ini, dia menjadikan cahaya itu menjadi soft, tidak terlalu keras, jadi lembut jadinya cahayanya itu. Dan kenapa harus ukuran paling besar? Karena semakin besar ukuran softboxnya, itu akan menjadi semakin lembut cahayanya, soft. Kalau di sini ukurannya 95 cm. Dia ada juga yang ukuran 100 cm juga ada lagi, itu lebih besar lagi seperti itu. Kita coba pasangkan ya faktanya ya. Ini bracket. Ini biasanya digunakan kalau kalian menggunakan flash foto, biasanya flash taruh sini, baru taruh ke stand. Oke, kita coba pasang ya softboxnya. Nah, seperti ini cara pemasangannya. Yang berbentuk payung ya. Kita tutup, biar cahaya yang nggak ada yang keluar. Nah, seperti ini softbox. Jadi ketika kalian naruh sini flash atau lighting, bisa lighting itu berbentuk lighting continue tadi yang lampu hidup-hidup terus menerus, atau lighting foto yang disebut flash ya, sering ya. Nah, taruh sini, lalu arahkan cahayanya ke belakang sini, dia akan memantulkan cahaya ke depan seperti itu. Nah, ketika sudah kalian taruh flashnya di sini atau lampunya, lampu kalian, lalu tutup dengan ini ya, warna putih ya. Ini usahakan jangan ada sampai ada sisi-sisi yang berlubang, karena itu mempengaruhi juga di hasil cahaya kalian. Ketika kalian menguasai lighting, mau pakai kamera apapun, asal lightingnya tepat, itu biasanya menghasilkan gambar yang bagus. Walaupun kalian merekam yang menggunakan handphone, handphone yang ya entry level lah, nggak masalah. Asal kalian menguasai lighting, biasanya hasilnya pasti memuaskan. Nah, ini ketika sudah kita kasih warna putih ya, belakangnya hitam, jadi cahaya itu nggak ada yang keluar dari belakang, jadi terfokus keluarnya di warna putih seperti ini. Jadi ketika kita menghidupkan cahaya tadi, flash di dalam tadi, maka cahaya ini akan menyebar ke semua yang warna putih ini, lurus ke depan seperti itu. Ini menghasilkan gambar yang menjadi soft tadi ya, nggak terlalu keras. Beda halnya tanpa filter, tanpa modifier. Ini lampu langsung sorot ke wajah sehingga menghasilkan gambar yang terlalu keras, nggak bagus itu seperti itu. Jadi saran saya, kalau kalian kepengen objek manusia itu menjadi cahaya yang terlalu keras, gunakanlah softbox seperti itu. Jangan menggunakan lampu telanjang seperti ini ya, tanpa modifier apapun. Ini kurang bagus.
penggunaan softbox ini tersendiri, ini cahaya dia nyebar ya. Kalau kalian kepengen ada bayangan cuman di sini hitam, di sini putih, arahkan softboxnya menyamping seperti itu. Jadi tergantung kalian mengarahkannya. Di kamera nggak nampak ya. Intinya kenakan ini cahaya yang separuh ke wajah, separuhnya ke arah lain, jangan kena wajah, sehingga menghasilkan efek seperti ini. Kan dari jendela, di sini putih, di sininya ada shadownya ya, gelap-gelap sedikit hitam-hitam. Nah seperti itu, karena ada separuh cahaya masuk, separuh cahayanya nggak ada. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau menggunakan softbox ini asik loh untuk mengatur cahayanya. Jadi nggak cuman putih semua wajah, enggak. Bisa kita atur di bagian sini putih, bagian sini agak gelap-gelap sedikit. Bisa kita atur. Inilah asiknya kalau kalian menggunakan softbox. Bedanya dengan menggunakan lampu tadi. Nggak bisa. Kalau ini softbox yang kita arahkan dari bawah sini ya, arah ke atas, itu menghasilkan efek dramatis kayak horor-horor gitu. Ya kan, cahaya dari bawah. Kalau kalian kepengen menciptakan lighting beauty shoot atau yang biasanya foto-foto shoot model-model, itu biasanya softbox ini arahnya tepat di berapa ya, 45 derajat di atas, atau bisa dibilang dengan head level. Kalau kalian video itu head level, jadi dari atas mata sedikit arah ke bawah, itu menjadikan efek beauty shoot sini untuk wajah. Jadi semua terang, nggak ada yang bagian-bagian gelap. Tapi kalau untuk cowok yang biar kelihatan maco, biasanya menggunakan lighting yang separuh. Jadi separuhnya ini kena wajah, separuhnya nggak kena wajah, seperti ini. Separuh kena wajah terang, separuhnya gelap. Itu untuk cowok-cowok biar kelihatan maco biasanya kan, biar ada gelap-gelapnya sedikit dramatis. Nah seperti itu. Ini menggunakan softbox, ini menggunakan payung tadi ya. Ini payungnya ya, sudah tahu ya fungsi-fungsinya. Nah ada lagi salah satu trik, kalau kalian mau video dalam ruangan atau di luar ruangan yang terbatas lightingnya misalnya ya, bisa menggunakan satu alat ini lagi. Ini disebut dengan apa ya, bulat ini ya. Kita coba apa? Kita buka. Nah ini apa ya? Sudah tahu nggak apa ini? Ini namanya reflektor. Ininya hitam ya. Kalau dibalik, nah ini warna putih. Bisa kalian rasakan cahayanya masuk. Nah ya, terang ya ke kamera. Kenapa seperti itu? Karena cahaya dari matahari luar masuk memantulkan dari reflektor ke arah ke kamera seperti ini. Nah terang ya. Ini juga berfungsi ketika misalnya gini, kalian mau video nih, cahaya dari samping sudah ada, terang ya wajah sini, sedangkan wajah di sini gelap. Kalian kepengen wajah sini supaya terang juga, gunakanlah reflektor. Nah, jadi dari cahaya dari jendela pentul ke reflektor, masuk ke wajah samping kanan saya. Nah seperti ini, sehingga gambar di bagian sini terang juga sama rata. Sini terang juga. Seperti itu penggunaan reflektor. Jadi intinya adalah ketika kalian menguasai lighting, mau pakai kamera apapun, mau kamera murah mau kamera mahal, kalau kalian menguasai lighting, otomatis kalian pasti menguasai pencahayaan yang bagus. Jadi nggak asal kamera, nggak tahu tempatnya gelap banget, tetap dipaksa dengan ISO tinggi misalnya atau gain tinggi, nggak bagus juga. Itu mengakibatkan gambarnya menjadi noise ya, bintik-bintik. Jadi biasakan gunakan ISO yang serendah mungkin atau gain serendah mungkin. ISO lawan gain sama ya. Kalau di foto itu disebut dengan ISO, kalau di video itu disebut dengan gain ya. Kalau di foto tuh ISO ada ISO 100, ISO 200, 300. Itu di foto ya, kamera foto itu ISO. Semakin tinggi ISO-nya, semakin gambarnya terang tapi noise ya. Di video juga sama, tapi bedanya kalau di video disebut dengan gain, di
dari gainnya itu 0, betul, naik ke atas lagi 2, naik ke atas lagi 4, 8, 16, 32, 64, seperti itu. Jadi semakin tinggi gainnya, gambar semakin terang, tapi noise. Seperti itu, sama aja ya prinsipnya. Cuman bedanya aja kalau di foto ISO, di kamera video itu gain. Nah, ini. Jadi usahakan menggunakan gain serendah mungkin. Lalu kalian ciptakan lighting kalian sendiri. Bisa menggunakan reflektor, bisa menggunakan lighting dari alam, ya ini dari matahari ya, biar cahayanya terang, atau bisa menggunakan lighting buatan. Ini menggunakan softbox yang tentu saja di dalamnya sudah ada cahayanya ya. Bisa menggunakan lighting continue tadi yang lampu sorot atau lampu flash kalau kalian mau moto. Kalau video ya lampu continue, nggak mungkin menggunakan lampu flash ya. Nah, kita taruh sini. Kenapa menggunakan softbox? Biar cahayanya lembut seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi itu perbedaannya kalau kalian menciptakan lighting dengan bantuan modifier. Biasanya gambarnya lebih lembut. Beda tanpa modifier, biasanya cahaya itu menjadi sangat keras. Nah, ini sudah bisa dipahami ya, modifier ini. Banyak lagi modifier lainnya. Ada yang berbentuk lebih kecil pada ini, ada juga. Ada yang lebih besar seperti ini juga ada. Cuman yang Bapak punya hanya ini aja. Jadi hanya ini yang bisa saya tampilkan dulu. Oke ya, kita lepas ya modifiernya. Ini cuma seperti ini ya. Ini modifier yang isiin flash atau lampu continue tadi di sini. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi mengetahui cahaya itu bagus atau enggak bisa kalian lihat di histogramnya. Jadi ketika kalian video bisa ada histogram garis-garis itu. Apakah kalian suka dengan histogram loke seperti pembahasan kita sebelumnya ya, yang main gelap-gelapan itu disebut loke. Kalau kalian suka dengan gambar terang-terang klub, itu menggunakan HK tadi ya, gambar-gambar terang. Nah, jadi kalian lihat di patokan Instagramnya tadi ketika kalian video atau kalian memfoto. Tentu saja setelah kalian mengatur susunan lightingnya tadi ya, kita setting dulu pengaturan lightingnya, baru kalian lihat di histogramnya. Apakah histogramnya bergeser ke sangat kiri? Oke. Apakah histogramnya bergeser ke sangat kanan? Itu HK tadi ya. Atau kalian sukanya dengan histogram yang berada di tengah-tengah, enggak terlalu gelap, enggak terlalu terang. Itu tergantung selera kalian. Intinya ketika kalian menguasai lighting, kalian menguasai histogram, mau pakai kamera apapun, insya Allah hasilnya pasti bagus. Seperti itu. Jadi kamera itu cuma pendukung aja. Yang menciptakan gambar itu bagus ya tergantung jokinya juga. Ini enggak lihat-lihat kameranya mahal, hajar terus, kita tahu tempatnya gelap, hajar terus dengan ISO tinggi, gak bisa juga. Kalian harus lihat juga kondisinya. Kalau tempatnya itu emang gelap, walaupun kamera semahal apapun, ya perlu lighting juga. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini tentang modifier, tentang lighting buatan atau lighting alam dari cahaya matahari ya, samping ya. Saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.